dia udah tahu websitenya apa, ngegooglingnya keywordnya apa, gampang banget. PJSP, berizin BI, download atau search di sana. Jadi kalau mau datang ke nasabah, ini fintech makhluk apa? Coba deh cari di websitenya BI. Kalau nggak ada di BI berarti di OJK. Nah, kecil banget ya Mbak, dan pecah lagi. Kalau di Zoom kelihatan nggak? Nah, coba temen, ya. Meskipun sudah dikasih diolah, semuanya saya harapkan tahu. Kenapa? Salah satu tujuan latihan ini, kita bisa meng-create data lead sendiri, nggak dependensi dengan unit data dan sebagainya. Kita dependensi dengan unit data adalah cuman cari tahu ini udah berbeda atau enggak, itu aja kan. Tapi kalau kita mau visit nasabah kita, mau tahu dia fintech apa, lisensinya apa, jangan nasabah fintech remittance, dia nggak punya izin PIAS ditawarin acquiring, nggak boleh. Nggak boleh. Kita harus melek regulasi sebagai perbankan. Dan sometimes mereka menganggap kita tuh sebagai advisor. Nah, kita lihat ya, kategori nih, penyedia jasa pembayaran. PJSP, penyedia jasa pembayaran, ada izin 3, 1. Mbak, coba buka, cari SP Debit Indonesiaku. Di sini filter. Ya, find all. Dari filter aja Mbak, karena dia punya beberapa lisensi, jadi biar kelihatan. Teman-teman jangan ngelihat satu baris aja. Saya kasih contoh pada saat si fintech ini punya berbagai macam lisensi. Jangan berpikir kalau dia kelas 3 naik ke kelas 1, kelas 3-nya hilang. Enggak, nih tetap. Dia punya kategori 1 apa? Dia punya izin QRIS, jadi yang bisa jual QRIS itu dia punya izin loh. Peserta BI Fast, dia layaknya perbankan, dia punya directly langsung rekening di BI Fast. Kalau misalnya nih punya nasabah kayak gini, dia udah peserta BI Fast langsung ke BI, kita ngapain nawarin BI Fast-nya? Jadi apa? Jadi bank sponsor. Jadi si pelaku BI Fast ini, peserta BI Fast ini nanti dia punya rekening di bawah rekening GWM-nya kita, RSD. Dia akan top up di sana, dia akan manage likuiditasnya dia di kita. Ini contoh fintech yang cukup complicated perizinannya, karena nih lihat, jadi kalau control file nggak cuma nemu satu ya, filter, karena bisa jadi dia punya beberapa perizinan gitu. Dia punya QRIS, BI Fast, nah lisensi kategori 1. Coba ke kanan Mbak, kolom M. Nah dilebarin Mbak. Account issuance services, payment initiation, acquiring services, remittance services. PIAS ya. Jadi sebelum kita ke slide membahas apa itu AIS, PIAS, AINS dan remittance gitu kan. Asal jangan keluar AING aja ya. Ya kan? Jujur itu juga even saya pun juga nggak terlalu lotok di luar kepala, tapi account issuance services means itu lisensi dia untuk jadi e-wallet, nampung dana. Account issuance, payment initiator, and acquiring. Di Dana dia bisa terima pembayaran pakai kartu kredit ya, gitu. Dan dia bisa resell acquiringnya. Jadi misalnya gini, acquiring itu anggap aja kue. Saya beli dari Mbak Vivi 2.000, saya pajang di etalase saya 2.000. Nanti kalau ada yang merchant yang kecil-kecil, saya juga mau dong pakai acquiringnya BNI lewat saya jadi kayak reseller. Oke. Saya jual ke kamu 3.000, saya untung 1.000. Acquiring itu bisa dijual lagi. Tapi dengan syarat dia punya izin ini, PIAS. Gitu. Kemudian dia ada remittance. Bisa transfer kan lewat aplikasi Dana, aplikasi GoPay. Nah, dia harus punya izin ini. Gitu. Oke. Contohnya. Ada lagi nggak nasabahnya yang mau di-search di sini? Tadi jadi dari website BI tadi ngedownload dan membuang ini, dapat ini, sehingga nah
Data ini tinggal teman-teman dikasih lah entah ke unit data RBD, DMA atau apa, ini udah ber-BNI apa belum? Kalau belum ber-BNI, akuisisi, lihat lisensinya apa, udah tahu solusinya apa yang mau ditawarkan. Tadi fungsinya di bab awal saya jelaskan berbagai macam API, karena pada saat teman-teman bisa tahu lisensinya apa, bisa menawarkan lisensi yang sesuai. Ya, jangan peer-to-peer lending ditawarin API sharing dealer, nggak cocok. Betul nggak? Perusahaan remittance, jangan ditawarin acquiring, nggak boleh. Gitu. Meskipun sebenarnya kita sesama financial institution itu sama-sama harus paham ya batas-batasnya, ibaratnya mana yang boleh atau tidak. Sometimes kita harus jadi advisor buat mereka. Boleh. Iya. Mungkin kalau itu kan udah ranahnya tim data ya Mbak, tapi sebenarnya bisa, setahu saya bisa search by name ya. Tentu saja bukan icon. Mas Andri bisa cek all data giro nggak ya? All nasabah gitu, all segmen, maksudnya nggak cuma W12. Iya. Betul, bisa. Bisa tapi tentunya nggak dengan icon. Betul. Nah, udah kebayang ya, tadi kita udah belajar raw materialnya, berbagai macam API, sekarang kita ngelihat yang di BI perizinannya dan kemudian tahu cocok loginya gimana. Nah, kemudian yang kedua, OJK. Coba Mbak klik link. Coba googling teman-teman. P2P berizin OJK. Itu adalah websitenya OJK. Benar nggak? Coba back dulu Mbak. Nah, selengkapnya coba klik. Ke bawah lagi Mbak. Tuh, penyelenggara berizin terdaftar di per 12 Juli, update per 12 Juli. Kasih lagi ke RBD olah lagi ke DMA, dapatlah mana sih yang belum ber-BNI. Tapi setahu saya peer to peer itu sudah dikit yang belum ber-BNI teman-teman. Pemainnya cuma 100. Kalau nggak salah kita udah 80 something. Gitu, makanya saya ingin sekali memperkenalkan yang lain. Fintech itu nggak hanya peer to peer, banyak banget yang bisa kasih potensi fee based dan DPK. Gitu. Nah, kemudian ini inovasi keuangan digital. Inovasi keuangan digital ini adalah klaster yang paling baru dan paling beragam. Inovasi keuangan ini juga undernya OJK. Nanti ada linknya di sini, kalau diklik nanti subclusternya ini. Tadi yang saya bilang ya, financial services. Kata-kata financial services, ingat, credit scoring, eKYC, financial planner, funding agent, ini kan kayak investasi ya. Asuransi, saya kurang paham nih kalau yang di stress. Properti, ini kayak KPR, ya kan? KPR, Rektek saya kurang paham. Tax accounting, transaksi autentifikasi, ini kan mengotentifikasi transaksi ya, dari siapa ya? Wealth management. Agregator, ini agregator itu kayak tadi yang saya kasih contoh EPSR dealer, saya punya akuisisi, dealer, kemudian saya jual lagi. Gitu. Nah, mostly teman-teman kalau melihat klaster yang di sini, ini lebih sifatnya B2B. Kalau yang lain-lain itu kan kita lihat dia B2C ya. B2B itu apa? Ini kalau datang ke bank nawarin jasa, dia bukan jadi customer, dia jadi supplier kalau datang ke bank. Bener nggak?
Bener nggak? Nawarin e-KYC digital. Kalau kredit kalian mau bisa langsung digital kayak pay later, pakai dong e-KYC-nya kita. Kita udah connect sama ini. Bisa foto, nomor handphone segala macam. Peer to peer kan pakai ini belakangnya. Fintech, e-KYC. Jadi fintech itu bisa saling bekerja sama ya dengan jenis-jenisnya. Oke. Agregator, credit scoring. Nah, ini kalau kacamatanya saya, dia akan datang ke kita as supplier. Gitu. Sampai sini cukup jelas nggak? Oh ya, ada yang investasi juga nih. https reksadana.ojk.co.id. Ini ada Bareksa, peluang, bibit dan segala macam ada di sini. Oke, udah tahu kan? Cari fintech itu